TPACK, Technological Pedagogic Content Knowledge, merupakan pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi atau konten tertentu dalam pembelajaran. Peserta didik menggali informasi dan pengetahuan menggunakan media pembelajaran yang terintegrasi TPACK dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan dalam materi fluida dinamis. Dalam perencanaan yang saya lakukan antara lain menyiapkan modul pembelajaran. Modul dibuat menggunakan media PowerPoint yang akan diintegrasikan ke aplikasi ataupun media yang lainnya sesuai dengan materi yang akan dibahas oleh peserta didik. Kemudian, saya juga menyiapkan aplikasi pendukung lainnya seperti Mentimeter dan Educandy, dan juga menyiapkan perlengkapan lain seperti laptop, proyektor, dan pen tablet agar mendukung saat melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, saya menginfokan dan mengirimkan semua bahan pembelajaran serta penentuan kelompok melalui grup WhatsApp kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mengawali dengan doa bersama, lalu memberikan motivasi agar menciptakan gairah belajar, sehingga produktivitas belajar menjadi meningkat. Kemudian, dilanjutkan ke apersepsi atau mengaitkan contoh penerapan dengan materi melalui gambar. Peserta didik menjawab pertanyaan yang ada di apersepsi melalui aplikasi Mentimeter di HP atau di laptop masing-masing. Selanjutnya adalah orientasi masalah. Di sini, saya menggali permasalahan dari video mengenai pesawat terbang, dan peserta didik berdiskusi menggali informasi dan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang disajikan dalam modul, sekaligus menjelaskan tugas lainnya yang akan mereka selesaikan. Peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya, membahas permasalahan yang diberikan, dan cara kerja penerapan fluida dinamis dengan konsep 5W1H. Lalu, hasil diskusi tersebut dibuat menjadi infografis yang dikumpulkan melalui aplikasi Padlet. Selama berdiskusi, saya membebaskan peserta didik untuk mencari informasi dari sumber manapun yang mereka inginkan. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas, dan kelompok lain memberi tanggapan dari hasil diskusi kelompok tersebut. Dan setelah presentasi, diakhiri dengan games untuk mengembalikan suasana kelas yang lebih aktif dan menyenangkan. Setelah pembelajaran, saya melakukan refleksi, yaitu dengan cara bertanya kembali dari pembelajaran yang mereka dapati, kemudian menanyakan perasaan mereka mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Sari Manalu dari kelas 11 MIPA 3. Menurut pandangan saya, PAUI sebagai tenaga pendidik itu banyak membantu sekali dalam lingkungan sekolah dan di dalam kelas tentunya. Untuk dalam kelas sendiri, PAUI itu di kelas saya mengajarkan fisika, yang dimana fisika itu terkadang merupakan hal-hal pelajaran yang rumit. Tapi PAUI sering menggunakan metode pembelajaran hal yang baru, contohnya dengan kuis ataupun game, sehingga saya dan teman-teman saya merasa fisika itu ternyata mudah juga ya kalau asik pelajarannya. Untuk di sekolah sendiri, PAUI sebagai tim kesiswaan menolong banyak orang, terlebih dalam organisasi. Organisasi itu ada NPK dan OSIS, dua-duanya sama-sama dirangkul. Dan selain itu juga PAUI sering memberikan salam pagi, menyapa kami pagi-pagi di depan gerbang sekolah.
untuk memberikan salam pagi-pagi. Selain itu juga Pak Awi banyak menuntun kami, apalagi saya sebagai ketua MPK dan teman saya sebagai ketua itu banyak sekali merangkul, apalagi kami masih baru, jadi kami banyak dirangkul dan kami banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan, teman sejawat dari Bapak Atwi Asnobi, yang menyampaikan umpan balik dari aksi nyata yang dibuat oleh Bapak Atwi Asnobi sebagai CGP Angkatan 7, di mana mulai dari proses pendaftaran, kemudian sampai pada wawancara sebagai calon guru penggerak, keseharian di dalam proses kegiatan belajar mengajar, Pak Atwi Asnobi sudah menerapkan prinsip-prinsip sebagai seorang pimpinan pembelajaran, di mana di dalam proses pembelajaran Pak Atwi Asnobi menggunakan prinsip yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sumtulodo ing matya mangun karso tuturi handayani. Tatkala Pak Atwi Asnobi berada di depan, Pak Atwi Asnobi sebagai teladan bagi para peserta didik. Kemudian saat mereka berada di tengah-tengah peserta didik, Pak Atwi Asnobi menganggap para peserta didik itu adalah sebagai teman dan tidak memberikan sebuah batasan-batasan antara bapak dengan anak. Kemudian yang selanjutnya adalah tuturi handayani. Tatkala Pak Atwi Asnobi berada di belakang, Pak Atwi Asnobi mendorong para peserta didik untuk selalu maju dan selalu maju di dalam proses pembelajaran, sehingga di dalam proses pembelajaran yang diinginkan bersama-sama bisa terwujud sesuai dengan apa yang diinginkan bersama. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.